Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 1 MI Al-Irsyad Kota Madiun. Bertemu kembali dengan Ustazah Eni pada pelajaran tematik. Walaupun masih belajar dari rumah, kita harus tetap semangat dan ceria. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Sehat selalu ya bersama keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Tadi pagi, apakah kalian sudah sholat subuh? Apakah kalian sudah olahraga belum? Apakah sudah sarapan belum? Alhamdulillah, pinter semua anak soleh dan solihah MI Al-Irsyad. Nah, sekarang duduk yang manis. Dengarkan penjelasan Ustazah. Sekarang kita masuk tema 6, subtema 1, lingkungan rumahku, pembelajaran 4, 5, dan 6. Silakan dibuka buku penanya jilid 1C halaman 106 sampai 115. Kita masuk pembelajaran 4. Menanggapi ungkapan petunjuk dalam percakapan. Ungkapan petunjuk sering digunakan sehari-hari. Kemudian dapat diberikan tanggapan dengan santun. Coba perhatikan percakapan Fitri dan ibunya berikut ini pada halaman 106. Fitri, Ibu, bolehkah aku membantu Ibu mencuci piring? Ibu, tentu saja boleh, Nak. Fitri, tapi aku tidak tahu cara mencuci piring. Ibu, pertama, buanglah sisa makanan yang ada di piring. Lalu, basahilah piring yang akan dicuci. Tuangkan cairan pembersih ke spons. Gosoklah piring dengan spons tersebut. Setelah itu, bilaslah piring hingga bersih. Fitri, oh begitu. Terima kasih atas petunjuknya, Bu. Nah, pada percakapan tersebut, ungkapan dari petunjuk adalah yang dicakap oleh ibu tentang penjelasan cara mencuci piring. Kemudian, ungkapan tanggapan disampaikan oleh Fitri dengan sopan atas ungkapan petunjuk dari ibu. Nah, sudah paham ya anak-anak? Ayo sekarang kita akan mengerjakan. Ayo berlatih halaman 106. Di pekarangan rumah Dedi ada banyak pohon. Dedi ingin ikut membantu ibu membersihkan pekarangan. Kita buat percakapan berisi ungkapan petunjuk oleh ibu untuk Dedi dan membuat tanggapan Dedi kepada ibu. Misalnya, Dedi dan ibu bercakap-cakap. Pertama, Dedi, Bu, bolehkah aku membantu ibu membersihkan halaman? Kemudian ibu menjawab, boleh, Ded, terima kasih ya. Kemudian Dedi, boleh aku tahu bagaimana caranya, Bu? Kemudian ibu menjawab, ya,
Pertama, Dedi mengumpulkan sampah dengan cara disapu, kemudian diangkat pakai cikra, kemudian dimasukkan ke dalam tempat sampah. Kemudian Dedi, "Iya Bu, terima kasih atas petunjuknya." Nah, ungkapan petunjuk adalah yang disampaikan oleh Ibu tentang cara membersihkan halaman. Kemudian kalimat tanggapan yang disampaikan Dedi, ucapan terima kasih atas petunjuk yang disampaikan oleh Ibu. Mudah kan cara membuatnya? Bagus. Sekarang kita lanjutkan membedakan bunyi kuat dan lemah dengan alat musik ritmis. Kamu sudah belajar kan? Bunyi kuat dan bunyi lemah yang dapat dibuat dengan alat musik ritmis. Ingat kembali alat musik ritmis yang tidak dapat membunyikan nada-nada. Dan alat ini hanya dimainkan sebagai pengiring irama atau pengatur tempo. Contoh alat musik ritmis ada drum, ada marakas, ada tamborin, dan juga ada triangle. Ayo memperagakan bunyi kuat dan bunyi lemah dengan alat musik ritmis. Kalian bisa iringi lagu Lihat Kebunku ya dengan alat musik ritmis. Kamu dapat memakai drum atau rebana atau kaleng roti. Pukul dengan kuat untuk menghasilkan bunyi kuat dan pukul dengan lemah untuk menghasilkan bunyi lemah. Selamat mencoba ya. Sekarang kita masuk pembelajaran 5. Mempraktikkan ungkapan petunjuk dengan bermain peran. Kamu sudah belajar tentang ungkapan petunjuk. Kamu juga sudah belajar cara memberi tanggapan yang sopan. Ayo bermain peran dengan cara sebelumnya harus membuat percakapan lebih dahulu yang berisi ungkapan petunjuk. Melakukan sesuatu. Coba ya, bermain peran dengan kakak atau ibumu di rumah. Nah, sekarang kita akan melakukan pengurangan tanpa meminjam dengan cara bersusun pendek. Pengurangan juga dapat dilakukan dengan cara bersusun pendek dengan cara pertama, bilangan disusun ke bawah. Yang kedua, luruskan sesuai nilai tempatnya. Yang ketiga, lakukan pengurangan pada setiap nilai tempatnya. Contohnya, 36 dikurangi 22. Penyelesaiannya, bilangan 36 ditaruh di sebelah atas. Kemudian bilangan 22 ditaruh di bawahnya, lurus sesuai nilai tempatnya. Setelah itu, dilakukan pengurangan satu persatu. Bilangan satuan 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Kemudian bilangan puluhan 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Jadi 36 kurangi 22 sama dengan 14.
Mudah ya cara menghitungnya? Nah, coba kalian latihan dengan mengerjakan. Ayo berlatih halaman 110. Nomor 1 mulai dari A sampai F. Dan nomor 2 mulai dari A sampai E. Bisa disusun terlebih dahulu agar lebih mudah. Kemudian dikurangi satu per satu. Sekarang kita masuk pembelajaran 6 halaman 110. Mematuhi aturan di rumah dalam menjaga kebersihan. Jika rumah bersih, kita akan terhindar dari penyakit. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan rumah. Patuhilah aturan dalam menjaga kebersihan di rumah. Berikut aturan-aturan yang harus dipatuhi. Pertama, lantai rumah harus dibersihkan dengan cara disapu dan dipel. Kedua, semua pajangan di rumah dibersihkan menggunakan kemoceng. 3. Merapikan mainan setelah bermain. 4. Kaca jendela harus dibersihkan menggunakan lap atau kemoceng. Ingatlah bahwa menjaga kebersihan rumah menjadi tanggung jawab semua anggota keluarga. Kebersihan rumah dapat menciptakan kesehatan penghuninya. Ayo, coba kalian ceritakan pengalaman membersihkan rumah bersama keluarga ya. Dipraktikkan halaman 112 yang atas. Sekarang kita akan menyusun gambar berisi ungkapan petunjuk. Coba kalian perhatikan gambar halaman 113 atas. Urutkan gambar dengan cara diberi nomor dan buatlah petunjuknya. Contoh petunjuknya, siapkanlah alat dan bahan untuk mencuci sepatu. Yang kedua, gosoklah sepatu satu persatu dengan air yang sudah diberi sabun. Gambar ketiga, bilaslah dengan air bersih. Gambar keempat, tiriskan sepatu yang sudah dibilas agar mengurangi air di sepatu. Dan yang kelima, jemur sepatu di bawah sinar matahari. Bisa ya anak-anak? Mudah sekali. Nah, sekarang kita lanjut menyelesaikan soal cerita pengurangan. Untuk menyelesaikan soal cerita pengurangan, bacalah terlebih dahulu soal dengan seksama. Dan kata kuncinya untuk pengurangan yaitu diambil atau sisanya berapa dan sebagainya. Contohnya, ibu membeli 35 kancing baju. Lalu, ibu menggunakan 10 kancing baju untuk membuat baju. Berapa sisa kancing baju yang belum digunakan? Penyelesaiannya yaitu 35 dikurangi 10 sama dengan, bisa dengan cara disusun pendek. Bilangan 35
ditaruh di sebelah atas. Kemudian bilangan 10 ditaruh di bawahnya sesuai dengan nilai tempatnya. Kemudian kita kurangi satu persatu, mulai dari belakang atau satuan. 5 dikurangi 0 sama dengan 5. Kemudian puluhannya 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi jawabannya 25. Jadi sisa kancing yang belum digunakan Ibu adalah 25 buah. Nah, untuk lebih lancarnya latihan kalian, ayo dikerjakan ya. Ayo berlatih halaman 115. Selamat berlatih dan tetap sukses. Oke? Demikianlah anak-anakku penjelasan Ustazah. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Agar lebih paham dan lancar, kalian bisa mengerjakan latihan soal subtema 1 halaman 116 sampai 117. Tetap jaga diri, jaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan 5M. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.